Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat modul sederhana, yaitu custom modul pada Odoo 16, yaitu terkait dengan event organizer. Nah, di sini gunanya apa? Itu untuk melakukan list yang isinya adalah list-list detail acara yang akan berlangsung dan diperlukan sebagai pencatatan oleh event organizer. Nah, di sini hal yang pertama kali perlu saya lakukan adalah memastikan bahwa servis dari server Odoo-nya sudah dimatikan. Nah, di sini saya sudah buka servis. Nah, di sini lihat sudah mati ya karena perlu di-start ulang. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan saya adalah menambahkan path. Di sini saya buka environment. Nah, di sini kita lihat environment variable, kemudian di sini kita buka path-nya. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah menambahkan Python script, dan PostgreSQL bean. Nah, selanjutnya saya untuk membuat custom modul ini saya mengikuti tutorial dari WordPress ini. Nah, untuk membuat tutorial ini, di sini saya yang perlu lakukan adalah untuk menambahkan direktorinya terlebih dahulu. Di sini dapat kita back. Nah, di sini caranya untuk menambahkan direktori. Nah, di sini ya teman-teman, di sini kita perlu menambahkan nama dan path dari custom modul kita. Nah, di sini untuk contohnya, di sini saya akan membuat sebuah custom modul dengan penamaan modulnya itu adalah nama saya sendiri, dan di sini ada direktorinya akan saya tambahkan pada Odoo add-ons. Nah, di sini dapat kita copy. Nah, kemudian saya perlu membuka command prompt. Nah, di sini saya sudah membuka command prompt dan sudah membuka pada bagian program files, Odoo, lalu server. Nah, kemudian di sini dapat kita paste. Nah, di sini tandanya ini sudah berjalan ya, lalu perlu kita pastikan apakah sudah terbentuk atau belum. Nah, ini dapat kita buka melalui Visual Code. Nah, di sini saya sudah membuka folder server, kemudian saya lihat pada bagian Odoo, lalu saya lihat pada bagian add-ons. Di sini dapat saya cari untuk yang barusan saya buat. Nah, di sini ternyata sudah terbentuk ya modul add-on baru, yaitu di sini terdapat controller, demo, model, security, views, dan ada init dan manifest. Nah, selanjutnya yang perlu saya lakukan itu adalah saya ingin mengubah penamaan dari Python-nya terlebih dahulu agar ketika saya run dari terminal itu tidak akan error lagi, karena bila saya biarkan itu akan memunculkan error. Nah, di sini nih pada bagian Python, di sini yang merupakan aplikasi ini akan saya ubah namanya menjadi. Nah, ketika sudah dilakukan seperti ini, langkah selanjutnya adalah untuk coba running Odoo dari menggunakan terminal. Caranya dapat kita lakukan di sini dengan by Odoo sesuai dengan penamaan tadi, lalu nah, kita coba cek apakah sudah dapat diakses. Masih loading. Nah, di sini ternyata sudah berjalan ya, sudah dapat dilakukan. Nah, kemudian yang perlu langkah selanjutnya adalah pembuatan dari custom module itu sendiri. Nah, untuk membuat custom module, di sini pertama yang kita dapat lakukan adalah membuka pada Visual Code.
Kemudian di sini kita bisa lihat pada bagian manifest. Nah, di sini terdapat nama dari modul tersebut. Nah, di sini ada summary dan description terkait dengan modul yang kita buat barusan. Nah, di sini saya dapat melakukan summary, yaitu mudahkan. Nah, di sini description-nya itu, nah ketika sudah, di sini ini sudah cukup. Oh, di sini ada kita perlu tambahan di sini untuk masukkan website ya. Anggap saja nama website. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini saya perlu menambahkan apps. Nah, sebenarnya ini juga bisa untuk langsung di-save. Nah, setelah di-save ini kita coba run ulang. Ketika kita run ulang, kita di sini bisa kita coba reload, lalu kita coba update application list. Nah, di sini coba kita update, lalu kita cari apakah dengan tag apps ini sudah muncul atau belum. Nah, ternyata belum ya. Nah, coba kita cari jika modul doang tanpa apps. Nah, di sini sudah ada, namun ternyata belum apps. Nah, untuk menambahkan bahwa itu apps, di sini ada tutorialnya. Di sini kita menambahkan ini application through. Ini dapat kita langsung copy. Kemudian kita balik ke sini, lalu kita tambahkan pada bagian paling bawah. Nah, di sini dapat kita save ulang. Nah, setelah kita save ulang, di sini dapat kita coba untuk run ulang. Lalu kita buka lagi. Kita reload terlebih dahulu, lalu kita coba untuk update ulang. Coba update. Kita coba cari. Nah, sekarang sudah ada ya berbentuk apps. Nah, selanjutnya yang perlu saya lakukan itu adalah untuk uh, membuat custom modul. Nah, di sini dapat kita kembali pada visual code. Kemudian yang perlu kita isi adalah pada bagian model dan bagian view karena kita ingin membuat modul yang paling sederhana. Nah, di sini sebenarnya bisa juga menggunakan controller di mana itu dapat menggabungkan dengan modul-modul lain. Namun di sini saya hanya akan menambahkan model dan view. Nah, di sini sebenarnya dapat diberikan contoh dari Odoo untuk bagaimana cara pembuatan model. Nah, di sini untuk model sendiri saya sudah buat sebelumnya. Di sini dapat saya copy. Nah, pembuatan model saya kira-kira seperti ini, di mana akan saya namakan kelas tersebut adalah kelas event dengan nama event management event. Nah, description-nya ini adalah sebuah event organizer. Nah, nanti field-field apa yang akan ditambahkan atau dapat diisi, di sini ada field nama, ya, lalu ada date atau tanggal dari acaranya, attendees, jumlah dari pengunjung acara, lalu venue-nya kira-kira ada di mana, dan event type-nya. Di sini saya pilih ada konser musik, seminar, pameran, dan workshop. Nah, di sini selanjutnya yang terakhir adalah description untuk menambahkan deskripsi singkat dari acara tersebut. Nah, di sini uh, dapat terlihat bahwa saya akan menggunakan field
karakter, date, integer, dan selection serta teks. Nah, di sini dapat kita lanjutkan yaitu pembuatan untuk view-nya. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh pembuatan view sederhana yang diberikan dari Odoo. Namun, di sini juga saya telah membuat sebelumnya untuk view tersebut. Nah, di sini dapat saya copy. Nah, lalu di sini terlihat bahwa di sini terdapat form, lalu tree, lalu pada untuk menampilkan model event dan menu. Nah, di sini terlihat pada bagian form, saya akan meminta form untuk nama, date, attendees, venue, event type, dan description sesuai dengan model yang saya buat sebelumnya di sini. Nah, kemudian di sini juga perlu dipastikan bahwa modelnya itu sesuai juga dengan yang di sini, nama modelnya. Nah, selanjutnya itu di sini bawahnya itu ada tree. Di sini akan menampilkan di bagian depan dari application tersebut, yaitu yang seperti list nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian di sini itu ada menu untuk dari dashboardnya ya. Di sini ada event organizer, lalu nanti ada event list untuk bagian navigation bar. Nah, di sini dapat kita coba save dua-duanya. Nah, setelah di save ini kita dapat coba untuk run ulang. Di sini dapat kita coba run ulang. Nah, kita lihat lagi. Sini kita reload. Nah, kemudian perlu saya lakukan update. Nah, setelah terupdate di sini dapat saya coba cari lagi. Nah, di sini karena sebelumnya belum saya activate, maka di sini dapat coba saya activate. Nah, di sini saya lalu perlu sebagai become super user. Nah, di sini terlihat ya sekarang sudah terbuat untuk modul tadi, yaitu modul terkait dengan event organizer. Nah, di sini ada event list, yaitu isinya yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita create, nah di sini akan ada field untuk nama, tanggal, jumlah attendees, venue-nya, venue type, dan description. Nah, di sini dapat kita coba contoh buat. Di sini namanya misalkan kita buat, kemudian tanggalnya kita pilih untuk hari Sabtu minggu depan, lalu attendees-nya misalkan, lalu venue-nya adalah GBK Muhammadiyah. Kemudian di sini event type-nya terlihat ya terdapat 4 pilihan sesuai dengan modul yang model yang tadi kita buat. Nah, di sini saya pilih konser musik, lalu description-nya. Nah, di sini dapat coba kita save. Nah, ini sudah tersave ya. Lalu kita coba lihat pada bagian depan. Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya itu kita coba lihat lagi nih bahwa di sini ternyata field-nya baru ada 5. Sementara tadi kita lihat pada bagian model, di sini kita masih terdapat satu model lagi yaitu bagian description. Nah, untuk menampilkannya nih karena di sini tadi sebelumnya tidak ada, ini dapat coba kita tampilkan. Caranya itu di bagian yang
view tree ini. Nah, di sini dapat kita tambahkan field satu lagi, yaitu field description. Nah, di sini coba kita save, lalu kita run ulang. Nah, ini lalu kita coba run ulang. Nah, ini kenapa belum ada? Karena kita perlu untuk upgrade dari yang sebelumnya telah kita install. Ini dapat kita upgrade. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini setelah kita upgrade terlihat bahwa description-nya sekarang sudah muncul untuk pada bagian list ini. Nah, langkah terakhir yang dapat dilakukan dari custom module ini adalah pembuatan icon untuk modulnya. Nah, di sini kan terlihat bahwa belum terdapat icon untuk modul ini, hanya terdapat kotak biasa, yaitu yang dari Udo itu sendiri. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan penambahan icon tersebut dengan menggunakan bantuan website ini. Nah, di sini saya dari referensi ini, saya membuka link tersebut, lalu saya telah memilih sebuah icon sebagai contoh. Kemudian di sini cara memilih ikonnya adalah kita klik pada bagian icon dunia ini. Kemudian akan diarahkan ke bagian website ini. Nah, di sini kita dapat mencari icon apa yang ingin kita cari. Kemudian saya sudah mengambil contohnya, yaitu ini. Lalu di sini bagian HTML-nya dapat kita coba copy code snippet-nya. Kemudian setelah kita copy, kita balik ke website tadi, lalu kita masukkan di sini. Dan yang perlu kita masukkan itu adalah yang bagian dari tanda kutipnya saja. Nah, di sini kemudian saya juga sudah memilih color-nya, lalu kita untuk melihat preview-nya dapat kita klik pada bagian panah ini. Nah, di sini kemudian sudah saya download. Ini sudah saya download untuk ikonnya itu sendiri. Lalu yang perlu saya lakukan selanjutnya itu adalah bagian untuk settingnya. Nah, bagian untuk setting itu sendiri, saya akan kembali ke bagian visual code di sini, lalu ke bagian menu model event. Ini akan saya. Nah, di sini pada bagian event ini saya akan menambahkan sebuah web icon. Nah, untuk penambahan web icon itu sendiri, kita pilih pada yang bagian atas ini. Kemudian kita tambahkan web icon. Nah, di sini dapat kita kasih nama untuk modul kita, yaitu yang nama kita sendiri. Nah, kemudian di sini adalah path atau directory dari foto icon itu. Nah, di sini sebelumnya yang kita download ini perlu kita copy. Nah, selanjutnya setelah kita copy di sini, yang dapat kita lakukan itu adalah untuk membuka folder add-on kita. Nah, di sini saya sudah membuka folder yang baru saya buat, yaitu folder Regina Alvaretta. Nah, di sini saya akan membuat folder baru, itu folder static. Nah, kemudian di sini saya akan membuat folder lagi, yaitu description. Nah, kemudian di dalam folder description ini saya akan paste foto yang tadi. Nah, kemudian di sini saya ganti namanya menjadi icon.
Nah, kemudian ini dapat kita copy paste, coba paste di sini. Nah, ini tidak perlu sepanjang ini ya sebenarnya. Ini dapat kita pada bagian. Nah, apabila sudah seperti ini, dapat kita coba untuk save, kemudian kita coba run ulang. Nah, di sini saya sudah coba run ulang, lalu kita balik ke UDF. Kita reload. Kita coba update. Ini coba kita update. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang sudah ada ikonnya. Untuk itu berarti custom module sudah berhasil dibuat. Nah, kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.